Teman-teman kalau misalnya mau foto isolated white background atau foto apapun yang mau dijual di Shutterstock, kalau bisa objeknya itu yang mendunia ya, yang di negara manapun itu tahu kalau ini produk apa gitu. Nah, permasalahan kita di sini adalah dia menghasilkan shadow yang terlalu tajam. Solusinya apa tuh? Kita menggunakan kertas putih ini. Fungsinya untuk kita merefleksikan cahaya supaya mengisi bagian shadow ini. Gua ngesaranin sih teman-teman menggunakan cahaya dari lampu rumah, karena kalau misalnya di fotografi itu ada tuh yang namanya CRI atau perhitungan cahaya ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Daily Street Project. Di video kali ini gue akan membahas topik yang menarik banget nih buat disimak, yaitu foto isolated white background atau foto dengan latar belakang putih yang terisolasi. Ini adalah teknik yang sering digunakan dalam industri fotografi dan desain grafis untuk menonjolkan objek utama dan memberikan kesan yang bersih dan profesional. Dan tentunya nanti kita akan praktek juga nih bagaimana cara membuatnya. Apa itu foto isolated white background? Foto isolated white background adalah jenis foto di mana objek utama pada gambar ditempatkan di atas latar belakang yang sepenuhnya putih dan tidak memiliki elemen latar belakang lainnya yang terlihat atau mengganggu. Teknik ini berguna banget untuk menekankan detail produk atau objek, menciptakan tampilan profesional dan bersih, memudahkan objek untuk diintegrasikan ke dalam desain lain seperti iklan atau presentasi. Ada beberapa keuntungan ketika teman-teman membuat dan menjual foto isolated white background untuk Shutterstock. Yang pertama, potensi penghasilan tinggi. Foto isolated white background sangat serbaguna dan bisa digunakan dalam berbagai proyek. Karena itu, permintaan untuk jenis foto ini umumnya tinggi, baik untuk iklan, brosur, presentasi maupun keperluan lainnya. Yang kedua, kemudahan integrasi. Foto-foto dengan latar belakang putih yang bersih gampang diintegrasikan ke dalam desain lain tanpa khawatir dengan elemen lain yang mengganggu di backgroundnya. Ini membuatnya berguna banget nih di berbagai konteks. Yang ketiga, keprofesionalan. Foto isolated white background juga memberikan kesan profesional dan bersih yang sering dicari oleh klien yang ingin tampilan rapi dan terfokus pada objek utama. Nah, setelah kita tahu apa itu definisi foto isolated white background, kegunaan serta keuntungan membuat foto jenis ini, sekarang waktunya kita ke cara membuat fotonya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktek gimana cara membuat foto isolated white background untuk Shutterstock. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri, gua menggunakan objek Oreo ya, dimana yang kita tahu itu Oreo itu dia mendunia ya, global. Di negara manapun pasti tahu lah ya Oreo. Dan ini yang gua ingetin ke teman-teman, kalau misalnya mau foto isolated white background atau foto apapun yang mau dijual di Shutterstock, kalau bisa objeknya itu yang mendunia ya, yang di negara manapun itu tahu kalau ini produk apa gitu, supaya kemungkinan foto kita laku itu besar ya. Nah, untuk gear yang gue gunakan, gue menggunakan Sony A6500 seperti biasa dengan lensa Sigma 30mm dan pencahayaan gue menggunakan Willite Ninja 300 dengan softbox 45 cm, lengkap dengan diffusernya ya, supaya nanti hasilnya itu soft di sini. Nah, bayangannya itu soft, nggak tajam. Dan untuk setupnya, gue menggunakan karton putih yang ditempel di meja dan di dinding. Dan teman-teman harus melengkung begini. Biasanya tuh orang fotografi nyebutnya itu limbo atau infinity curve. Jadi infinity curve itu adalah dinding yang memiliki sudut yang tajam antara dinding dan lantai. Nah, dinding yang melengkung ini memiliki ilusi visual bahwa lantai terus melengkung ke atas. Ini yang membuat fotografer bisa menciptakan latar belakang yang nggak memiliki batas. Dinding melengkung infinity curve ini bisa memantulkan cahaya yang merata, mengurangi bayangan keras, dan menciptakan pencahayaan yang lembut pada subjek. Nah, ini ngebantu banget nih untuk menciptakan foto yang profesional dan estetis. Oke, jadi gini tampilan visual kamera gua. Jadi kamera gua berada di posisi 45 derajat arah objeknya. Pencahayaan atau lighting juga berada di 45 derajat nyerong. Jadi nggak di samping si objek ya. Untuk settingan kameranya, gua menggunakan speed per 25, diafragma f4, dan ISO 125. Kenapa gua menggunakan slow speed atau speed lambat? Karena gue untuk mengejar ISO rendah. Di Shutterstock ini, dia kalau misalnya ISO terlalu tinggi, dia rentan banget kena noise. Makanya gue menggunakan ISO serendah mungkin, yaitu 100 sampai 125. Dan kenapa menggunakan f4? Supaya agak tajam di outline-nya. Gue nggak saranin teman-teman menggunakan bukaan lensa tuh lebar, karena itu bisa mengakibatkan di outline-nya itu dia blur atau kurang tajam. Jadi gue pengen di outline-nya ini agak tajam. Ini bisa aja sih gue tajemin lagi
di F5. Lightingnya gue terangin lagi bisa sebenarnya, cuman gue pengen setting di kamera aja. Jadi speednya ini gue turunin lagi supaya dapat terangnya. Jadi jangan sampai foto itu under exposure dan over exposure, atau terlalu terang atau terlalu gelap ya. Jadi itu normal-normal aja. Oh ya teman-teman, kalau mau pakai speed lambat harus menggunakan tripod, dan shutternya ini kita menggunakan timer. Di sini gue timer 5 detik. Karena apa? Karena kalau slow speed itu dia guncang sedikit gini aja, dia akan ngeblur. Makanya kan pas kita mencet shutter nih, nah itu dia ada sedikit goyangan. Itu bisa mengakibatkan blur. Nah makanya kita menggunakan timer. Oke, kita fokusin. Dan foto. Oke, ini udah jadi. Kita lihat. Nah, permasalahan kita di sini adalah walaupun kita udah menggunakan diffuser, karena jarak objek yang atas sama yang bawahnya terlalu tinggi, dia menghasilkan shadow yang terlalu tajam. Solusinya apa tuh? Kita menggunakan kertas putih ini. Atau teman-teman bisa robek kalender yang nggak kepake. Fungsinya untuk kita merefleksikan cahaya supaya mengisi bagian shadow ini. Jadi shadownya ini nggak terlalu gelap. Coba kita masuk ke visual kamera lagi. Kita lihat. Bisa lihat perbedaannya ya. Di bagian shadow bawahnya, ketika gua menggunakan reflektor ini dari kertas, dia akan terisi bagian shadownya. Dan ketika gua angkat, dia gelap lagi. Oke, kita lihat perbandingannya sebelum menggunakan reflektor dan sesudah menggunakan reflektor. Nah, ini sebelum menggunakan reflektor dan yang ini sesudah menggunakan reflektor. Kelihatan jelas ya perbedaannya. Nah, teman-teman tuh nggak cukup satu foto aja. Teman-teman bisa variasiin sesuai kreativitas teman-teman. Fotonya tuh mau dibikin kayak gimana. Sayang, kalau misalnya foto buat Shutterstock itu foto satu doang tuh sayang ya. Nah, nanti di video selanjutnya gue akan kasih tutorial gimana cara menghilangkan logo Oreo ini supaya nanti hasilnya itu bisa masuk ke komersial. Kalau ini masuknya editorial ya, karena di sini kan ada logo Oreo-nya nih. Dia nggak bisa masuk komersial, dia masuk ke editorial. Nah, itu kan tadi gue menggunakan lighting yang besar ini ya. Emang harganya mahal, mungkin teman-teman kalau misalnya buat pemula, teman-teman bisa menggunakan lighting ini. Ini lighting dari Godox LED 120C. Gue lupa nih harganya berapa, yang pasti di bawah 1 juta. Kalau ini kan satu set ini dia sekitar 2 jutaan lah. Teman-teman juga bisa menggunakan lighting ini. Dia satu set ini sama baterai kalau nggak salah 500-an deh. Gue udah lupa, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Gue ngesaranin sih teman-teman menggunakan cahaya dari lampu rumah. Karena kalau misalnya di fotografi itu ada tuh yang namanya CRI atau perhitungan cahaya ya. Jadi kalau misalnya CRI matahari itu kan dia 100. Nah, kalau misalnya lampu-lampu begini, lampu-lampu yang khusus buat foto atau buat video, CRI-nya itu dia bisa mencapai hampir 100. Ada yang 97, ada yang 98 CRI-nya. Kalau yang CRI ini gue lupa sih, yang pasti ini udah aman untuk foto. Gue nggak saranin ya teman-teman tuh pakai lighting bohlam atau LED buat di rumah. Gue nggak saranin sih. Cuman kalau misalnya teman-teman mau coba ya coba aja. Cuma kalau gue lebih saranin lighting yang khusus buat foto atau buat video, karena kita bener-bener harus invest. Jadi ini sebenarnya tuh investasi sih teman-teman. Kalau misalnya mau nyemplung di industri ini, teman-teman tuh harus totalitas. Jadi jangan sayang-sayang uang ya buat beli alat, karena itu kan untuk teman-teman juga ya. Teman-teman kalau misalnya main di Shutterstock itu persaingannya global dan banyak yang profesional juga. Alat-alatnya itu malah lebih dari ini. Masa teman-teman mau foto yang biasa-biasa aja? Gua sih saranin ya dari yang mulai murah dulu, cuman khusus buat foto atau buat video. Oke, sekarang gua coba praktekin pakai lighting ini ya. Ini lighting yang ini gue matiin yang besarnya. Oke. Nah, bisa dilihat sini teman-teman. Untuk diafragmanya gue kecilin lagi supaya gue mengejar cahayanya. Nah, seperti yang tadi gue bilang di sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini shadow yang di sini dia agak tebal. Nah, agak tebal. Kita diffuse pakai reflektor ini. Nah, gitu dia. Di sini kita pencet shutter dulu karena gue menggunakan timer ya. Jadi aman. Gue pencet shutter dulu dan gue isi shadownya ini dengan diffuser. Oke, udah jadi. Ini yang tadi kan menggunakan diffuser ya. Nah, yang ini tanpa menggunakan diffuser. Oke. Kita lihat perbedaannya. Ini posisi lighting sama yang tadi, 45 derajat.
Oke. Teman-teman nilai sendiri gimana hasilnya dari yang sebelum menggunakan reflektor dengan menggunakan reflektor. Bisa lihat sendiri perbandingannya ya. Nah, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan penghasilan dari hasil karya fotografi, Shutterstock adalah platform yang tepat. Like dan share jika video ini bermanfaat, supaya teman-teman yang lain pada tahu. Komen bagi yang belum paham soal Shutterstock, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.